Pasukan Pertahanan Israel, IDF, telah memberikan lampu hijau terhadap sebuah rencana besar untuk menguasai sepenuhnya jalur Gaza. Hari ini, kita akan mengupas detail operasi tersebut. Mulai dari strategi memindahkan penduduk sipil ke arah selatan, serangan militer intensif, hingga upaya merebut sisa wilayah yang masih berada di bawah kendali kelompok bersenjata. Kita juga akan menyingkap rencana serangan yang dijadwalkan di Gaza, serta perkembangan terbaru dari proses perundingan di Kairo, Mesir. Pertanyaannya, apakah Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi kini menekan Hamas agar mengubah sikapnya? Kita akan melihat faktanya. Di saat yang bersamaan, situasi di perbatasan utara Israel dengan Lebanon kembali memanas. Seorang pejabat senior dari rezim Iran tiba di Beirut dan melontarkan ancaman terkait perlucutan senjata Hizbullah. Tak lama kemudian, kelompok Houthi juga mengirimkan pesan mengancam kepada negara-negara Arab, menegaskan bahwa akan ada konsekuensi berat bagi seluruh dunia Arab dan Muslim jika tuntutan mereka tidak diindahkan. Lebih jauh lagi, mereka tampaknya mengumumkan siapa sosok pemimpin baru Hamas. Kita akan membedah semua ini, sekaligus membayangkan bagaimana reaksi Presiden AS Donald Trump ketika aktivis pro-Palestina di Amerika mulai mengintimidasi pejabat di negeri itu. Rencana ofensif ini sudah melalui persetujuan Kepala Staf IDF Letjen Herzi Halevi, usai pembahasan bersama jajaran komando, perwakilan Shin Bet, dan pejabat keamanan lainnya. Operasi ini akan dipimpin oleh Komando Selatan IDF, memadukan evakuasi penduduk dari kota Gaza menuju daerah El Mawasi dengan serangan militer skala besar untuk merebut wilayah. Sumber keamanan mengungkap bahwa target operasional termasuk menguasai sebagian besar distrik Zaytoun. Meski begitu, ada pula langkah-langkah rahasia yang tidak dapat dipublikasikan saat ini, namun dirancang untuk menciptakan kondisi bagi pembebasan sandera dan melemahkan kekuasaan Hamas. Menurut intelijen, Hamas tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Mereka justru memperkuat pertahanan, menyiapkan jebakan, dan berpotensi kembali meluncurkan serangan roket ke jantung wilayah Israel. Beberapa titik peluncuran di kota Gaza bahkan sudah berhasil mereka aktifkan kembali setelah sempat lumpuh. Keberhasilan operasi militer ini sangat bergantung pada koordinasi antara militer, pemerintah Israel, dan lembaga bantuan internasional untuk membangun infrastruktur kemanusiaan di Gaza bagian selatan. Rencana Komando Selatan ini memperhitungkan lokasi strategis, baik yang menjadi pusat kekuasaan Hamas maupun fasilitas sensitif seperti rumah sakit, klinik, dan gudang bantuan, yang diakini akan dimanfaatkan Hamas sebagai tameng atau titik awal serangan balasan. Sementara itu, media Arab melaporkan bahwa delegasi Hamas yang dipimpin Khalil al-Hayya telah tiba di Kairo untuk melanjutkan perundingan. Pemimpin Hamas lainnya, Taher al-Nunu, menyatakan bahwa pembahasan awal sudah dilakukan dan difokuskan pada opsi penghentian perang serta peningkatan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Dalam pernyataannya, mereka memuji peran Mesir di bawah kepemimpinan Presiden al-Sisi dan menegaskan bahwa hubungan kedua pihak tetap solid. Namun, laporan dari sumber dekat Hamas kepada media Arab menyebutkan bahwa Mesir justru sedang memberikan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada kelompok tersebut, terutama dalam 3 hari terakhir. Otoritas keamanan Mesir menuding Hamas sengaja menghambat kesepakatan pertukaran sandera dan penghentian perang demi mempertahankan kekuasaan di Gaza. Di sisi lain, di Lebanon, Ketua Dewan Keamanan Nasional Iran, Ali Larijani, mengumumkan dukungan penuh negaranya bagi rakyat Lebanon, yang dalam konteks ini berarti memperkuat keberadaan Hizbullah. Pernyataan tersebut diabaikan oleh sebagian besar rakyat Lebanon yang justru ingin organisasi itu dilucuti. Dalam negeri Iran sendiri, tekanan meningkat setelah Inggris, Prancis, dan Jerman memutuskan untuk mengaktifkan kembali sanksi terhadap Teheran. Sebagai balasan, rezim Iran mengancam akan keluar dari perjanjian non-proliferasi nuklir. Krisis air yang parah di Iran juga dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai alat tekanan terhadap warganya. Mereka bahkan mengancam akan memutus pasokan air bagi pihak-pihak yang dianggap melawan atau mengkritik kebijakan rezim. Di Yaman, juru bicara Houthi mengklaim telah mengirim 6 drone ke arah Israel pada hari Rabu. Ia juga melayangkan ancaman kepada negara-negara Muslim di kawasan itu. Dalam perkembangan terpisah, Khalil al-Hayya disebut-sebut telah resmi menjabat sebagai kepala baru Hamas, meski kelompok tersebut sebelumnya menyatakan bahwa pemilihan pemimpin baru akan dilakukan setelah tercapai gencatan senjata permanen. Inilah gambaran lengkap dari situasi yang berkembang di Timur Tengah hari ini, mulai dari medan perang Gaza hingga diplomasi yang panas di Kairo,
dari ancaman Houthi di Yaman hingga manuver politik Iran dan sekutunya. Perang di kawasan ini telah memasuki hari ke-678, melibatkan Hamas, Houthi, milisi Syiah di Irak, dan berbagai kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran. Poros kekuatan ini perlahan menunjukkan tanda-tanda keretakan, namun ketegangan justru meningkat di lapangan.